Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Priani Putri dengan NIM 423200100135, Prodi Desain Komunikasi Visual, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman modul ke-11 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UND yang berjudul Kedisiplinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib baik di institusi pendidikan, di kantor kemiliteran, dan sebagainya. Ketaatan pada peraturan tata tertib dan bidang studi yang dimiliki objek dan sistem tertentu. Sedangkan secara etimologis, kata kedisiplinan berasal dari kata Latin yaitu discipulus, yang berarti siswa atau murid. Secara istilah, disiplin diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Mustari dalam buku Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, ia mengatakan bahwa disiplin adalah taat pada peraturan institusi pendidikan. Selanjutnya kemudian ada dari Kate Davis dalam Santoso Sastoputra mengemukakan bahwa disiplin diartikan sebagai pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui atau diterima sebagai tanggung jawab. Kemudian ada dari Julie Arthurs dalam Celia Ellison dan Barbara M. berpendapat bahwa suatu bentuk latihan kehidupan, suatu pengalaman yang telah dilalui dan dilakukan mengembangkan kemampuan seseorang untuk mengawasi diri. Selanjutnya ada dari Sugeng Prijodarminto dalam buku Disiplin Kiat Menuju Sukses. Ia mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dalam dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli di atas bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Sedangkan kedisiplinan adalah sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan serta siap menerima sanksinya apabila melanggar aturan tersebut. Macam-macam kedisiplinan. Yang pertama ada disiplin belajar. Yang kedua ada disiplin waktu. Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Jika waktu itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terasa waktu itu telah habis terbuang sia-sia. Selanjutnya ada disiplin sikap. Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menatap perilaku orang lain. Misalnya, disiplin untuk tidak marah-marah, tergesa-gesa, dan gegabah dalam bertindak. Di antara keempat disiplin di atas, sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Selanjutnya ada unsur-unsur penanaman kedisiplinan. Disiplin diri tidak muncul dengan sendirinya. Disiplin merupakan hasil pembinaan dan pendidikan yang melibatkan sejumlah pembinaan dengan metode tertentu serta berlangsung dalam tempat dan waktu yang tertentu. Tempat dan penanaman kedisiplinan. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan terutama bagi setiap insan untuk tumbuh dan berkembang. Maka ia memegang peranan
yang sangat penting dalam perkembangan seseorang. Selanjutnya ada institusi pendidikan. Dalam pendidikan dan penanaman yang dialami dalam keluarga dapat dialami atau diperoleh di institusi pendidikan, karena dalam hal-hal tertentu terdapat kemiripan pada kedua wadah atau tempat pembinaan ini. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma untuk mengatur kehidupan masyarakat, di antaranya norma agama dan norma moral. Agar kedisiplinan tertanam dalam diri pribadi, norma-norma yang ada harus dipatuhi dan diterapkan sesuai dengan lingkungan masyarakat yang ada. Selanjutnya ada cara-cara penanaman kedisiplinan. Metode atau cara yang baik berarti pembinaan tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kemauan orang yang dibina serta harapan pembina. Jadi cara-cara yang dilakukan dalam penanaman kedisiplinan yaitu: pertama, penanaman kedisiplinan didasarkan pada cinta kasih. Kedua, penanaman kedisiplinan dengan motivasi. Dan yang ketiga, pembinaan disiplin dengan fisik atau material, yaitu dengan hukuman dan hadiah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman kedisiplinan. Terbentuknya kedisiplinan sebagai tingkah laku yang berpola dan teratur dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pribadi, yaitu pertama ada dari keadaan keluarga, yang kedua ada keadaan institusi pendidikan, dan yang terakhir keadaan masyarakat. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal ini berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama ada dari keadaan fisik dan kedua keadaan psikis. Selanjutnya ada hal-hal pokok dalam menanamkan perilaku kedisiplinan pada anak. Ada 4 hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama ada aturan-aturan, yang kedua ada hukuman, lalu selanjutnya ada imbalan, lalu keempat ada konsistensi, lalu selanjutnya ada cara meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang pertama ada konsep diri, yang kedua ada keterampilan berkomunikasi, yang ketiga ada konsekuensi-konsekuensi logis dan alami, keempat ada klarifikasi nilai, kelima analisis transaksional, keenam terapi realitas, ketujuh disiplin yang terintegrasi, kedelapan modifikasi perilaku, dan yang kesembilan ada tantangan bagi disiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan institusi pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap perilaku siswa, karena dalam tata tertib individu akan belajar mengetahui perilaku yang diharapkan oleh orang lain yang ada dalam lingkungannya. Sekian penjelasan rangkuman modul ke-11 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UND. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.